Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Segar dengan NIM B10612310008. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka kebijakan moneter Islam. Nah, sebelum kita masuk ke kerangkanya, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen terpenting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Jadi bisa dibilang kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang menyangkut dengan uang, stabilisasi uang, dan perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada kebijakan moneter Islam. Seperti yang saya bilang tadi, kebijakan moneter adalah instrumen yang penting dalam suatu negara untuk pengelolaan ekonomi suatu negara tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan moneter Islam adalah instrumen dari suatu negara dalam mengelola ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, apa sih prinsip-prinsip Islam yang mendasari dari kebijakan moneter tadi? Nah, yang pertama ada larangan riba. Seperti kita tahu, kalau di ekonomi konvensional itu didasari atau dilandasi dengan suku bunga. Jadi jika ada suatu permasalahan atau terjadi inflasi, maka bank itu akan membuat kebijakan dengan menaikkan suku bunga tersebut. Dalam Islam itu tidak dilaksanakan karena sangat menentang dengan ajaran kita yang mengharamkan riba. Terus yang kedua adalah goror dan tidak jelasan. Jadi dalam ekonomi Islam itu tentunya untuk membuat kebijakan kita harus jelas dan menghindari sesuatu yang tidak jelas atau goror agar tidak merugikan pihak manapun, seperti itu. Jadi kalau dalam masyarakat itu tidak Oke, lanjut yang terakhir, prinsip-prinsip Islam yang kebijakan moneter itu ada maisir, yaitu judi. Itu judi atau spekulasi dalam Islam itu sangat dihindari dan diharamkan, bahkan karena itu bisa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya materi tentang sasaran dari kebijakan moneter Islam. Jadi kebijakan moneter dalam Islam itu tidak hanya berfokus kepada stabilisasi harga, tetapi bagaimana sih keuangan atau perekonomian di suatu negara itu bisa berputar dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakatnya. Jadi peran otoritas moneter itu tidak hanya untuk menstabilisasikan uang, mengatur uang yang beredar, tapi bagaimana sih bisa praktek-prakteknya itu sesuai dengan ajaran-ajaran syariat kayak gitu. Terus tujuan pentingnya adalah tercapainya full employment atau pemanfaatan penuh tenaga kerja dan sumber daya. Seperti yang kita tahu, sumber daya itu tidak hanya dari sumber daya alam, bisa jadi sumber daya manusia dan yang lain-lainnya. Terus pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta distribusi kekayaan yang adil. Baik, selanjutnya ada strategi kebijakan moneter Islam. Nah, strategi kebijakan moneter Islam ini menekankan keterpaduan antara aspek ekonomi dan spiritual. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan kita itu tidak hanya untuk semata-mata untuk sesuatu yang lain, tapi kita juga beribadah. Jadi ada nilai spiritual di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dengan adanya Islam tadi, spiritualnya itu, kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu diharapkan bisa untuk menyeimbangi keterpaduan antara aspek ekonomi dan spiritualnya itu seimbang. Selanjutnya ada larangan riba. Nah, kalau di ekonomi konvensional itu suku bunga sudah menjadi familiar, tapi di dalam ekonomi Islam karena riba itu diharamkan, maka bunga sebagai instrumen utama dari sistem ekonomi konvensional itu kita ganti dengan skema dari prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan qardul hasan. Itu bisa jadi strategi untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong sektor real agar produktif. Selain itu, yang terakhir ada mencegah spekulasi, monopoli, dan penimbunan aset. Seperti yang kita tahu, lagi dan lagi spekulasi atau
maisir itu sangat diharamkan ya, karena merugikan beberapa pihak dan menguntungkan pihak tertentu. Dan juga monopoli penimbunan aset itu sangat merugikan kalau kita bisa lihat. Jadi karena hal itu bisa menghambat perputaran ekonomi, jadi prinsipnya tuh kebijakan moneter tidak hanya bersifat stabilitator, tetapi juga membangun perekonomian yang adil, seperti itu. Baik, kita lanjut kepada tujuan kebijakan moneter Islam. Nah, dari jurnal yang atau artikel yang saya baca menurut Amil Qadim Yazid 2024 tuh ada beberapa tujuan berdasarkan berbagai literatur utama kebijakan moneter. Nah, yang pertama adanya mencapai pekerjaan penuh dan pertumbuhan ekonomi. Maksud dari tenaga penuh di sini kita bisa lihat dari semua sumber daya, misalnya sumber daya alam, manusia maupun modal, jadi dimanfaatkan secara optimal. Karena kebijakan moneter Islam itu diarahkan agar uang itu tidak menganggur, melainkan digunakan untuk kegiatan yang produktif seperti kegiatan ekonomi yang bermanfaat, bisa menghasilkan lagi ekonomi dan bisa membuat perekonomian suatu negara itu naik, seperti itu. Terus yang kedua adanya keadilan sosial dan ekonomi. Lagi dan lagi keadilan itu sangat dibahas di Islam, karena perekonomian yang adil dan distribusi pendapatan kekayaan harus dilakukan secara merata. Islam menolak penumpukan harta di tangan segelintir orang saja. Nah, itu mendorong partisipasi semua lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Terus yang ketiga adanya stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang. Jadi nilai uang itu harus dijaga agar tetap stabil, baik secara internal yaitu harga-harga barang tadi, maupun eksternal nilai tukar dengan mata uang asing atau perdagangan internasional, kayak gitu. Stabilisasi uang ini sangat penting mencegah inflasi yang dapat merugikan masyarakat. Jadi kenapa kebijakan moneter itu ada? Agar stabilitas uang, inflasi itu bisa terarah, jadi tidak merugikan masyarakatnya di suatu negara tersebut. Terus yang terakhir, kesejahteraan umat atau maqasid syariah. Nah, yang terakhir ada kesejahteraan umat atau maqasid syariah. Nah, kebijakan moneter itu mendukung tercapainya falah atau kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus berimbang. Kesejahteraan lahir dan batin dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Seperti yang saya bilang tadi, antara aspek ekonomi dan spiritual itu harus berbarengan agar dia mencapai kesejahteraan tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter Islam. Kita masuk instrumen kebijakan moneter Islam. Karena adanya larangan riba, instrumen yang ditetapkan dalam Islam itu berbeda dengan sistem konvensional. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di konvensional itu lebih kepada suku bunga kayak dan yang lain sebagainya. Tapi dalam Islam ada beberapa instrumen utama meliputi. Yang pertama itu rasio cadangan wajib atau reserve recruitment. Nah, jadi bank sentral itu mewajibkan bank untuk menyimpan sebagian dana sebagai cadangan tanpa bunga. Di garis bawahi tanpa bunga. Dalam Islam riba atau suku bunga itu kan diharamkan. Jadi di sini bank sentral mewajibkan bank itu untuk menyimpan sebagian dana sebagai cadangan tapi tanpa bunga. Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan likuiditas dan stabilitas. Terus yang selanjutnya instrumen bagi hasil. Jadi instrumen bagi hasil dalam ekonomi Islam itu seperti skema mudharabah atau bagi hasil, musyarakah, kemitraan atau kerjasama, terus berfungsi sebagai pengganti bunga. Bank sentral itu dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan mengubah rasio bagi hasil. Terus yang selanjutnya ada sukuk atau obligasi syariah. Jadi sukuk itu menjadi instrumen yang sangat penting ya untuk menyerap kelebihan likuiditas dan mendanai proyek pemerintah. Jadi instrumen sukuk ini adalah suatu instrumen yang sangat penting untuk menyerap
kelebihan likuiditas dan mendanai proyek pemerintah. Dengan prinsip syariah tuh sukuk tidak mengenakan bunga tapi tetap produktif, seperti itu. Selanjutnya ada instrumen sosial zakat dan wakaf. Jadi seperti kita tahu, selain berfungsi sebagai ibadah, zakat dan wakaf itu juga sebagai alat dari distribusi kekayaan yang mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan. Zakat itu sudah banyak dibahas dan menjadi instrumen utama lah ya. Kalau di dalam negara-negara Islam itu zakat sangat berperan penting untuk stabilitas ekonomi. Jadi dengan adanya zakat itu bisa untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Jadi harta itu tidak hanya berkumpul kepada segelintir orang saja, tetapi bisa didistribusikan dengan baik dengan adanya zakat tadi. Sama juga dengan wakaf. Terus yang terakhir itu ada kardul hasan atau pinjaman kebajikan. Nah, jadi pinjaman kebajikan ini mungkin sudah banyak yang dilakukan dari bank-bank syariah mungkin ya, karena memungkinkan penyediaan dana tanpa bunga untuk kebutuhan sosial atau usaha kecil seperti UMKM dan usaha-usaha lainnya. Itu mungkin sudah banyak yang menerapkan itu. Nah, harapannya, tujuannya itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi ekonomi di suatu daerah atau negara itu bisa naik karena ada kita memanfaatkan kayak tadi pinjaman kebajikan. Baik, yang terakhir ada transmisi kebijakan moneter Islam. Nah, transmisi kebijakan moneter Islam ini menekankan bagaimana kebijakan bank sentral mempengaruhi perekonomian, mulai dari sektor real, harga, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem konvensional tuh transmisi terjadi karena melalui perubahan suku bunga. Hal itu berdampak kepada kredit, investasi, konsumsi, output, bahkan inflasi. Namun di dalam Islam, karena riba atau suku bunga itu dilarang, sehingga jalurnya berbeda. Di Islam itu menggunakan akad-akad atau skema bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah atau kerjasama. Nah, sukuk juga dipakai karena untuk mengatur likuiditas cadangan wajib tanpa bunga, serta instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan infak untuk mendorong perekonomian suatu negara tersebut. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya di negara tersebut itu pada sektor real. Transmisi kebijakan moneter Islam itu lebih menekankan pada produksi, perdagangan, lapangan kerja, dan keadilan ekonomi. Nah, sehingga dengan harapan tadi, ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip syariah tadi bisa menyaingi sistem konvensional agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut dan masyarakatnya bisa hidup dengan damai, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tersalah kata atau ucapan yang mungkin kurang enak didengar atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.